Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, para pendidik, dan juga ananda generasi muda yang senantiasa dirahmati Allah, pernah nggak sih kita merasa, kok rasanya ada tembok tebal yang memisahkan generasi tua dengan anak-anak mudanya hari ini? Kadang kita merasa bingung, lelah, dan seolah menemui jalan buntu. Tapi tenang saja, setiap kebuntuan itu pasti ada jalan keluarnya, selama kita mau mengembalikannya pada petunjuk Sang Pencipta. Mari kita duduk sejenak, tenangkan hati, dan kita urai bersama solusinya. Selamat datang kembali dalam bedah materi presentasi Ustazah Dr. Faizah Roshidah, MCAT Trop. Kali ini kita akan membedah secara singkat materi presentasi beliau yang berbicara tentang fenomena gap komunikasi dan gap generasi yang terjadi hari ini dan bagaimana Islam memberi tuntunan dalam hal ini. Narasi dan konten dalam video ini diedit dan divalidasi sendiri oleh beliau. Untuk hari ini, kita punya peta perjalanan yang insya Allah akan mencerahkan. Kita mulai dari mengenali krisis komunikasi yang ada, mencari tahu apa sebenarnya akar masalahnya, lalu kita akan menyelami paradigma koneksi dalam Islam. Setelah itu, kita pelajari strategi menguatkan hati, cara berkomunikasi ala Al-Quran, dan puncaknya, bagaimana ini semua membangun sinergi peradaban kita. Kita masuk ke bagian pertama, krisis komunikasi. Realita hari ini. Mari kita jujur-jujuran sejenak. Mendidik Gen Z di era digital ini, Masya Allah, luar biasa tantangannya ya. Rasanya seperti kita sedang berada di tengah kemarau komunikasi. Bayangkan saja tanah yang retak-retak karena kekeringan. Nah, seperti itulah gambaran hubungan kita kadang-kadang. Bagi orang tua, saat pesan WhatsApp cuma di-read, di-ghosting, atau dijawab seadanya, itu bikin capek hati loh. Di sisi lain, ananda Gen Z juga merasa sering dihakimi, merasa nggak didengarkan, sampai akhirnya mereka milih bikin akun media sosial rahasia. Komunikasi yang harusnya dua arah, malah jadi jalan sepi yang saling menjauh. Rasa sakit ini nyata, dan banyak sekali keluarga muslim yang sedang berjuang menghadapinya. Lanjut ke bagian kedua, akar masalah, sekuler versus Islam. Yang bikin sedih banyak orang di luar sana maklum dengan kondisi ini dan melabelinya sebagai biasa itu namanya juga gap generasi. Padahal ayah bunda, narasi generation gap ini sebenarnya ilusi impor loh. Ini adalah konsep sosiologi barat dari tahun 50-an. Konsep ini seolah mewajarkan perpisahan antar generasi karena dua hal. Pertama, individualisme radikal yang mengagungkan kebebasan di atas tanggung jawab. Dan kedua, relativisme nilai. Jadi mereka menganggap standar moral itu berubah-ubah sesuai zaman. Akibatnya, nilai-nilai kebaikan dari orang tua otomatis dilabeli kuno atau ketinggalan zaman. Disinilah letak poin krusialnya, yaitu perbedaan kacamata atau paradigma. Dalam pandangan sekular kapitalis tadi, wajar kalau relasi antar generasi itu isinya cuma pemisahan dan konflik. Tapi ajaran Islam yang sangat mulia ini punya tuntutan yang 180 derajat berbeda. Islam itu dibangun di atas sinergi dan ketersambungan, atau yang sering kita sebut dengan sanad. Nilai moral dalam Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah itu absolut. Tidak ada ceritanya kebenaran itu jadi kadaluarsa cuma karena beda zaman kan? Masuk ke bagian ketiga, paradigma koneksi, ketersambungan Islam. Ayah bunda, dalam Islam, ketersambungan kita dengan anak-anak itu bukan sekedar urusan di dunia saja loh. Ini rantai panjang yang membentang sampai ke akhirat. Coba kita renungkan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Ayat ini menampar kita dengan lembut, mengingatkan bahwa tugas kita yang paling mulia adalah jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah akidahnya, rapuh mentalnya, dan dangkal pemahaman Islamnya. Ini tanggung jawab besar kita bersama. Kalau di luar sana orang tua mendidik anaknya sekedar biar mandiri secara ekonomi dan bebas secara materi, di dalam Islam, pengasuhan itu adalah misi mewariskan risalah. Mengasuh anak artinya kita ini lagi nyiapin pejuang loh. Pejuang yang akan membangun peradaban Islam ke depan. Jadi hubungan kita dengan ananda itu murni amanah dari Sang Kholik, bukan ajang kompetisi siapa yang paling benar. Bagian keempat, menguatkan hati. Strategi koneksi. Karena amanah ini begitu berat, kita butuh langkah nyata untuk menjahit kembali hati yang mungkin sempat merenggang. Pendekatan kita harus disesuaikan dengan fase tumbuh kembang anak. Ibaratnya nih, merawat tunas kecil tentu beda caranya dengan merawat pohon yang sudah mau berbuah kan? Nah, ada 4 fase krusial yang perlu kita perhatikan. Pertama, masa intim. Di sini, kita hadir penuh, memberikan pelayanan dasar dan pelukan kasih sayang. Kedua, masa kritis, saat anak mulai memais.
Ini adalah golden time untuk menanamkan ideologi Islam dan keterampilan hidup, agar kita bisa memenangkan akal dan hati mereka. Ketiga, masa sosialisasi. Anak mulai asyik di luar rumah, jadi peran kita bergeser. Kita harus jadi pemberi kepercayaan, komunikasinya harus lebih intens, dan pastikan rumah tetap terasa hangat. Dan terakhir, masa mandiri. Kita harus ikhlas memberikan mereka ruang atau space, hadir saat dimintai solusi, dan tentunya mendukung penuh dengan doa yang tiada henti. Jadi, kuncinya apa? Kehadiran yang konsisten. Ayah bunda, ayo kita berusaha jadi teladan yang membumikan nilai Islam di rumah. Dan tolong ya, jangan pernah merasa insecure atau merasa, dosa saya dulu banyak, saya nggak pantas mendidik. Jangan mundur. Anak-anak kita itu nggak butuh orang tua yang tanpa celah kok. Mereka cuma butuh orang tua yang mau terus belajar, mau bertaubat, dan mau sungguh-sungguh mendengarkan mereka. Pegang erat tangan mereka, jadikan cinta dan kasih sayang sebagai pengikatnya. Selanjutnya bagian kelima, komunikasi Al-Quran, bahasa yang menumbuhkan. Terus, gimana sih cara bicara yang bisa melembutkan hati anak zaman sekarang? Subhanallah, Al-Quran sudah memberikan tuntunannya. Komunikasi yang menumbuhkan itu ibarat bunga-bunga yang mekar indah. Ada kaulan sadida, perkataan yang benar, jujur dan tegas. Ada kaulan layina, perkataan yang lemah lembut dan menyentuh palung jiwa. Lalu kaulan ma'rufah, ucapan yang baik, sopan dan pantas. Serta kaulan karimah, perkataan yang sangat menghormati dan memuliakan lawan bicara. Inilah bahasa suci yang bisa menghidupkan jiwa generasi kita. Tapi awas, kita juga harus sangat berhati-hati. Ada 4 hal yang bisa menghancurkan komunikasi seketika, ibarat daun-daun kering yang berguguran dan mati. Pertama, menghakimi. Kayak nyeletuk, kamu tuh ya selalu aja begitu. Kedua, membanding-bandingkan, yang ini langsung merobek harga diri mereka. Ketiga, sibuk menggurui sebelum kita selesai mendengarkan perasaan mereka. Dan yang keempat, yang paling fatal, meremehkan perasaan mereka. Menganggap, gitu aja kok baper. Sikap-sikap inilah yang bikin anak menutup pintu hatinya rapat-rapat secara permanen. Coba kita ubah polanya. Dari yang tadinya preaching atau sekedar ceramah satu arah yang kadang bikin telinga panas, di mana orang tua merasa udah gugur kewajibannya asal udah ngomong, kita ubah jadi coaching, membersamai dengan empati. Rumusnya sederhana tapi dalam banget, connect before you correct. Bangun dulu ikatan hatinya, validasi dulu emosinya, baru kasih koreksi. Memvalidasi itu bukan berarti membenarkan perbuatan salahnya loh, tapi mengakui bahwa mereka itu manusia yang punya perasaan. Kalimat ajaib seperti, Umi ngerti kok, ini pasti berat banget buat kamu, itu bisa langsung membuka gembok pertahanan jiwa mereka. Untuk taktik sehari-harinya menghadapi Gen Z, kita bisa praktekin ini. Gunakan teknologi dengan cerdas. Sesekali kirim chat pendek yang isinya doa. Atau voice note dengan nada suara yang hangat, bukan cuma buat nyuruh-nyuruh aja. Terus, bangun ritual komunikasi harian tanpa gadget. Makan malam bareng 15 menit tanpa pegang HP misalnya. Dan yang paling penting, jadikan diri kita sebagai safe space, atau tempat paling aman buat mereka pulang. Dunia luar itu udah terlalu keras buat mereka ayah bunda. Mari kita meneladani komunikasi Rasulullah yang penuh kelembutan, sangat sabar, dan mau mendengarkan sampai tuntas. Dan akhirnya bagian ke-6, sinergi peradaban, mewujudkan Islam kafah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pekerjaan mendidik generasi hebat ini sungguh mustahil dilakukan sendirian. Kita butuh sebuah ekosistem pelindung yang berlapis. Ya, keluarga memang madrasah pertama, tempat menanamkan fondasi tauhid. Tapi, keluarga butuh dukungan masyarakat yang mau saling peduli dan saling menasehati. Dan di puncaknya, semua ini tidak akan sempurna tanpa sistem bernegara yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, atau Islam kafah. Bayangkan jika sistem pendidikan, hukum, ekonomi, sampai media massa semuanya satu visi melindungi generasi dari kerusakan. Itulah sinergi yang hakiki. Jadi, mari kita melangkah maju. Kita rajut kembali benang komunikasi yang mungkin sempat putus. Kita kuatkan lagi koneksi hati antar generasi ini. Kita adalah satu tim besar yang tidak boleh terpecah belah. Harus saling menyayangi dan menguatkan. Karena di pundak kita ada misi yang sangat mulia. Melahirkan para pemimpin yang akan menegakkan dan menjaga kemuliaan Islam kafah di muka bumi ini. Sungguh, mendidik generasi hari ini adalah langkah awal kita membangun sebuah peradaban yang agung. Pertanyaannya untuk kita semua sekarang, mampukah kita menyempurnakan amanah lintas generasi ini? Mari jadikan ajakan ini sebagai momentum untuk terus mengkaji Islam kafah sebagai jalan hidup dan solusi bagi segala persoalan kehidupan kita. Dan ikuti terus bedah materi presentasi Ustazah Dr. Faizah Roshidah yang membahas problematika masyarakat lainnya dan bagaimana Islam memberi solusi atasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.